Kalau di Jawa dikenal organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kalau di Lombok namanya Nahdlatul Wathon. Kalau di Medan Wasliyah. Kalau di Minangkabau nama organisasi ulamanya namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah seorang pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Karena kalau seorang ulama itu sudah sepuh di wilayah Bukit Tinggi dipanggil dengan panggilan Inyek. Di mana tempatnya itu Canduang, maka namanya Inyek Canduang. Beliau lahir 1871, meninggal 1970, usianya 99 tahun. Beliau ulama besar, ulama yang ahli pendidik. Beliau mendirikan sekolah pesantren. Kalau di daerah itu tidak ada namanya pondok pesantren, yang ada madrasah, kan punya nama masing-masing. Kalau di Aceh namanya Dayah, kalau daerah Semenanjung Malaysia itu pondok, kalau di Jawa itu pesantren, nah kalau di Minang itu surau dan madrasah. Bahkan seperti waktu itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah punya 360 madrasah. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang ini ada keistimewaan beliau. Di antara keistimewaan beliau itu beliau ahli fikih, sampai beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syariah Sumatera Tengah. Nah, Sumatera Tengah itu yang mana saja? Riau, Sumatera Barat, lalu Jambi. Itu namanya Sumatera Tengah dahulu. Maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli inilah yang menjadi Ketua Mahkamah Syariah. Beliau ini adalah teguh prinsipnya. Bahkan beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang menarik. Ini kalau kita bacakan dalam bahasa Minang ini, Bapak Ibu. Jalan jan biasa kurang lalu, cupak jan dipapik ramanggalih, kaji dan jan diubah pakiah singgah. Kita disuruh istiqomah, itu pesan beliau. Jalan jan dialih kurang lalu. Kita punya jalan, datang orang lewat, sekali saya lewat itu, diubahnya jalan itu. Kita ikuti jalan yang diubahnya, ternyata jurang di depan. Nah, tak boleh itu. Tak boleh jalan dialih atau dibikin cabangnya oleh orang yang lewat sebentar itu saja. Cupak jadi papik ramanggalih, artinya takaran itu jangan sampai dipermainkan oleh penjual. Nah, ukuran 1 kilo, jadi 0, sekian kilo, dikurangi takaran timbangannya. Kemudian kalimat yang terakhir, kaji jan diubah pakiah singgah. Pelajaran agama, paham agama jangan sampai diubah oleh orang yang datang sebentar. Nampak oleh kita casingnya bagus, oh, ini Syekhul Masaih ini. Langsung kita mengangguk, apa katanya mengangguk. Padahal dia tengah mengubah pelajaran-pelajaran, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi agama. Dikatakannya lah inilah bid'ah ini. Karena menengok casingnya kita angguk-angguk pula. Nah, jangan sampai seperti itu. Kaji jangan diubah pakai singkat. Ilmu cara beragama jangan dirubah oleh orang yang datang sekali. Nah, itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Panjang ceritanya, Pak. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini istrinya banyak, poligami ya, 16 istrinya. Sekarang sedang viral cerita poligami. 16 istrinya beliau. Nah, kalau kita tak tahu sejarahnya mungkin kita akan ini, kok Buya banyak istrinya? Enggak. Zaman itu ulama itu laku. Ulama beristri satu, datang orang lain menjemputnya. Bapak dari segaris itu datang, wahai Buya, nikahilah anak kami supaya kami bisa masuk surga bersama Buya. Itu kepercayaan orang dulu. Tapi istri yang pertama ini ya senang pula dia. Nah, jadi ulama dulu itu hidup berpoligami karena itu tuntutan masa itu. Nah, tuntutan masa itu bukan atas keinginan buyanya itu. Nah, bukan atas apa buktinya? Jumlah anaknya lebih sedikit
dibandingkan jumlah istrinya. Itu tanda bukan beliau yang ingin, orang yang datang menyebut beliau untuk beristri baru. Nah, di zaman itu jumlah anaknya lebih sedikit dibandingkan jumlah banyak istrinya. Nah, di zaman itu. Nah, itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliaulah yang sangat gigih memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian memperjuangkan mazhab Syafi'i, amalan mazhab Syafi'i, dan memperjuangkan tasawuf tarekat Naqsyabandiyah. Bahkan beliau berdebat. Kalau sekarang kan diskusinya medsos. Kalau dulu langsung berhadapan, face to face, dalam sebuah event muzakarah. Pernah beliau berdebat dengan ayah Buya Hamka. Karena ayah Buya Hamka ini disebut dengan kaum mudu. Kaum mudu itu mereka yang ingin mengkritisi cara beribadah, cara beragama orang-orang yang sebelumnya. Itu kaum mudu. Pernah berdebat berdua. Tapi orang dulu walaupun berdebat, ngopinya masih sama ya. Pagi berdebat, siangnya ngopi bareng. Tak pernah sampai bertengkar, gaduh begitu, enggak. Ini masalah diskusi ilmiah, maka cukup ilmiahnya saja ya, diskusi sana. Kita berbeda. Nah, tapi pas ngopinya tetap ngopi bareng. Nah, beliau memperjuangkan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mazhab Syafi'i dan tasawuf dan tarekat. Nah, itu ini canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, mungkin itu Pak. Panjang ceritanya. Ya, pertanyaan nomor 2. Ini 3 ya. Ini tadi Allah itu witrun, ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3. Oke, silakan Pak. Terima kasih Buya kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau kita meneladani dari ulama-ulama terdahulu, mereka beribadah itu sangat ini ya, sampai seperti Imam Syafi'i itu menambahkan khatam Quran 2 kali satu hari. Seperti Abu Hurairah suruh tidur itu zikir. Nah, ingin saya tanyakan, tadi yang awal ini mana kira-kira yang lebih utama? Apakah misalnya banyak baca Quran, atau bahkan kalau kita ikuti kajian-kajian tasawuf, kita beribadah itu harus terlebih dahulu mengenal Allah dengan berzikir, biar kita mengenal roh kita. Ini mungkin yang awam masih banyak orang paham, jadi mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Nah, setidaknya ada 4 amalan yang mesti kita kerjakan sehari-hari. 1, baca Quran. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, berdoa. Kemudian yang keempat, berselawat. 4 serangkai. Nah, sedangkan sigat bentuk kalimat zikirnya, kalau dia zikir misalnya doa, itu banyak sekali, tinggal kita pilih. Kalau ada yang suka baca kalimat la ilaha illallah, banyak baca kalimat itu. Kalau ada yang baca kalimat subhanallah, banyak-banyak baca kalimat itu. Ada Allahu Akbar, kemudian ada kalimat hamdalah, alhamdulillah. Banyak macam sigat atau banyak macam bentuk kalimat zikir. Nah, yang penting setidaknya 4 ini Pak. Baca Qur'annya, ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, 1 halaman cukup, asalkan continue. Lalu berzikir, mengingat Allah. Nah, zikir ini dia dapat dibagi 2. Ini kita sudah sering menyebutnya ya. Nah, zikir dibagi 2. Pertama namanya zikir hasanah. Zikir untuk kebaikan memperoleh pahala. Kita siap salat, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu berdoa. Nah, itu namanya zikir hasanah, zikir yang dikerjakan untuk dengan niat pahala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir darajat, maka itu zikir yang gunanya untuk menaikkan tingkat makam kita di sisi Allah.
Nah, zikir darajat ini yang dipelajari dalam tarikat tadi. Nah, itu harus berburu. Kalau zikir hasanat, baca beli saja buku tuntunan zikir, hafal, selesai, kita amalkan, dapat pahala. Tapi kalau zikir darajat ini tidak bisa seperti itu, kita baca buku, kita amalkan sendiri. Maka disinilah letaknya kalimat man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Siapa yang tidak ada syekh pembimbingnya, maka ketika itu syekh pembimbingnya adalah setan. Karena ini khusus, maka harus ada orang yang membimbingnya. Ya, karena zikirnya khusus punya kaifiat. Contohnya dalam Naqsyabandiyah yang banyak di dunia Melayu, banyak surau-surau suluk Naqsyabandiyah. Nah, zikirnya kalimat Allah, alif lam lam ha, tapi tidak diucapkan oleh lidah. Malah lidah itu diletakkan di langit-langit supaya dia tidak kemana-mana, tidak main-main ya, tidak membuat orang fokusnya itu jadi buyar. Mata ditutup, telinga ditutup, badan tidak digerakkan. Lalu dibaca dalam hati sanubari kalimat Allah. Kalimatnya tak berhuruf, tak bersuara. Letaknya di jantung, ada titik tertentu di situ. Nah, ini sulit meski atas bimbingan guru. Tidak bisa diraba-raba atau dicoba-coba. Nah, menariknya kalau dalam tarekat itu unik. Ditutup mata, baru di situ terlihat. Nah, dipekakkan atau ditutup telinga, baru mendengar. Kemudian dikunci mulut, baru dia berbicara. Lalu setelah itu didiamkan segala anggota tubuh, baru dia bergerak. Nah, kan luar biasa. Ini pakai isyarat. Kalau ditutup mata, baru di situ dapat melihat bagaimana pandang kita yang jatuh kepada hati sanubari, yaitu Allah semata-mata, kalimat Allah semata-mata. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tidak akan kita jelaskan secara lebih lanjut. Nah, zikir itu dibagi dua. Kemudian ada doa. Doa itu sebagai penunjuk bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hamba, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Lalu yang terakhir selawat. Nah, selawat itu sebagai bentuk kasih sayang atau bentuk ikatan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Maka yang empat ini kita kira jangan pernah kita tinggalkan sehari-hari. Tidak perlu banyak, yang penting continue. Kalau ibadah itu continue menjadi wirid harian, maka ibadah tadi akan memberikan efek positif pada pribadi kita. Akal kita menjadi jernih. Datang berita-berita yang nyeri, peristiwa-peristiwa kita simak di dalam berita. Kalau jiwa kita tak murni, takut kita. Takut dengan berita-berita itu. Mungkin terjadi pada diri kita, tapi kalau orang itu jernih akal pikirannya, maka dia menjadikan itu iktibar dan akan memulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada tempat lari. Lari ke gunung, gunung akan runtuh. Lari ke laut, ke pinggir pantai itu akan datang tsunami. Lari ke tengah tanah lapang itu bisa jatuh, turun ke bawah. Tak ada tempat lari kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ilmu lari itu yang kita pelajari. Gimana cara lari kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Di empat itu. Baca Quran, zikir, doa, lalu bersalawat. Nah, tidak perlu banyak, yang penting continue. Nah, mungkin itu jawabannya, Pak. Mohon maaf. Ya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kisah yang cerita tarik. Saya mengatakan bahwa beliau beristri 16 orang. Saya tanyakan apakah ke 16 orang itu beliau pakai secara resmi. Kalau memang iya, walaupun itu permintaan orang tua dari perempuan itu, atau perempuan itu sendiri yang minta kepada beliau untuk dinikahi karena ingin dapat berkah sebagai istri atau mertua dari ulama. Tapi kan ada panduan juga kita dalam Al-Quran. Panggihu mata walaupun mas itu malah ta'dilu fawahidah. Jadi kalau memang 16 orang itu dipakai, bagaimana kaitannya ketaatan terhadap ayat tadi? Gitu.
Itu jumlah kalkulasi Pak selama hidupnya. Di dalam satu masa tetap dipakai 4 sebagaimana tuntunan dalam fikih. Jadi kalau ada orang datang yang lain, maka ada salah satu istrinya kemudian yang berlapang dada, saya mengundurkan diri. Begitu legowonya waktu itu. Beda kalau sekarang mungkin ya. Sekarang bermimpi mungkin. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam satu masa tetap 4. Nah, tapi jumlahnya itu kalkulasi dalam seumur hidupnya sampai 14. Artinya dalam satu masa tetap 4. Nah, itu ingat cenderung. Bahkan ada ulama yang lain yang istrinya saking banyaknya itu, bahkan dia tak kenal lagi. Kalau di Payakumbuh itu ada ulamanya itu, kita tak sebut namanya. Banyak istrinya, orang jemputan istilahnya, dan memiliki anak. Anaknya itu cukup banyak pula. Sampai dia tak tahu anaknya. Dia guru syekh ya, di sekolah. Ada seorang anak-anak, ya remaja lah, yang belajar kitab, tapi tak bawa kitab. Dia tanyakan, kamu kok tak bawa kitab? Tak dibelikan oleh ayahmu? Lalu anaknya menjawab, ayahku kan ialah buya katanya. Bahkan segitunya sampai lupa ya. Nah, itu di masa lampau. Sekarang zaman berubah, musim berganti. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalimat-kalimat muktabar yang kita terima, menikah itu sunnah hukumnya adalah 1 saja. 1. Nah, jadi itu Pak kalkulasi. Jadi jumlah seumur hidupnya 16. Dalam satu masa tetap 4, tidak lebih dari 4, karena itu adalah tuntunan fikih yang mesti diikuti.